Setelah berhasil mencapai garis finish dan menyelesaikan perjalanan, para peserta berpikir bahwa tantangan mereka sudah selesai. Namun, instruktur tiba-tiba memberi pengumuman tegas. Kita akan istirahat selama 10 menit, lalu lanjutkan perjalanan lagi. Sontak semua peserta kaget dan panik, terutama Lee Tae-yun yang langsung berteriak, "Apa? Lanjut jalan lagi?" Dia terlihat benar-benar tidak percaya karena merasa perjalanan barusan sudah cukup melelahkan. Peserta lain ikut bergumam dengan suara pelan, "Gila, gak ada yang bilang kita harus jalan 2 putaran." Salah satu peserta bahkan menyadari, tapi kalau dipikir-pikir, memang gak ada juga yang bilang kalau perjalanan ini cuma 1 putaran saja. Mereka semua mulai terdiam, menyadari bahwa tantangan mereka ternyata masih jauh dari selesai. Dalam hati mereka berkata, "Tidak mungkin, ini gila." Oh Chang-sok dengan tenang berkata kepada teman-temannya, "Sepertinya kalian gak perlu khawatir soal aku lagi." Byung-ho dan yang lain malah panik karena justru muncul masalah yang lebih besar, yaitu harus melanjutkan perjalanan lagi. Mereka heran karena Chang-sok tetap terlihat sangat tenang. Byung-ho bahkan berkata, "Chang-sok, kamu kok kayak udah tahu aja ini bakal terjadi?" Chang-sok hanya tersenyum dan menjawab, "Hahaha, ya, gitu deh." Ternyata dalam hatinya, Chang-sok memang sudah tahu soal ini. Karena sebelumnya manajer Han Seo-jun diam-diam sudah memberinya informasi bahwa perjalanan ini tidak cuma 1 putaran, tapi 2 putaran. Lalu instruktur mulai menjelaskan kepada semua peserta. Dia berkata, "Kalian mungkin berpikir perjalanan ini sia-sia, tapi sebenarnya perjalanan ini sangat mirip dengan dunia kerja." Instruktur menjelaskan bahwa membawa produk perusahaan ini sama seperti pekerjaan mereka nanti. Selain butuh kemampuan diri sendiri, mereka juga harus bekerja sama dengan orang lain. Dia juga menggambarkan sistem kerja di perusahaan, seperti pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas agar semua pekerjaan bisa selesai dengan efektif. Menurut instruktur, kalau semua dilakukan sendirian, tentu akan berat. Tapi kalau dikerjakan bersama dengan sistem yang baik, semuanya akan jadi lebih mudah. Instruktur menjelaskan bahwa tujuan utama dari perjalanan ini bukan sekadar untuk menguji fisik, tapi juga untuk membuat semua peserta memahami bagaimana sistem kerja di dalam perusahaan berjalan. Oh Chang-sok, dalam hatinya membenarkan hal itu. Jadi ini tujuannya, biar kita ngerti gimana cara kerja sistem pembagian tugas di perusahaan. Instruktur pun melanjutkan penjelasannya. Untuk putaran kedua ini, aku ingin kalian berjalan sambil terus mengingat prinsip kerja dalam tim dan sistem perusahaan. Namun, ada tantangan baru. Instruktur berkata, "Kali ini kalian boleh membentuk tim sesuai keinginan kalian sendiri. Tidak ada aturan jumlah orang dalam tim. Kalian bisa jalan sendiri, berdua, bertiga, atau bahkan ramai-ramai dalam kelompok besar." Para peserta langsung kaget dan tidak menyangka akan ada aturan seperti ini. Mereka mulai berpikir dan berdiskusi. Salah satu peserta bergumam, "Wah, kita disuruh milih tim sendiri? Ini benar-benar nggak terduga." Mereka mulai bingung dan berpikir strategi. "Aku harus pilih jalan sama siapa ya? Enaknya gabung sama orang-orang yang bawa barang bawaan lebih ringan." Sementara itu, Oh Chang-sok terlihat berpikir dalam hati dengan serius. Jadi harus berjalan sambil tetap memikirkan sistem kerja ya? Menarik. Setelah instruktur memperbolehkan para peserta membentuk tim sendiri, suasana menjadi ramai. Semua orang mulai sibuk mencari teman yang dirasa paling menguntungkan untuk diajak jalan bersama. Beberapa peserta terlihat mendekati peserta lain dan berkata sopan, "Halo, mau gabung satu tim sama aku nggak?" Namun, respon yang didapat malah penolakan. "Ah, nggak usah deh, aku sendiri aja." Chang-sok memperhatikan keadaan sekitar dan dalam hati berkata, "Sudah kuduga, nggak ada yang mau bergabung dengan orang-orang yang bawa barang berat." Semua peserta cenderung mencari rekan jalan yang membawa beban ringan, agar tidak memberatkan perjalanan mereka. Chang-sok sadar bahwa kondisi ini justru bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh instruktur Ju Sang-sik. Dia berpikir, cara seperti ini jelas nggak sesuai sama tujuan Ju Sang-sik, yang mau menanamkan pentingnya kerjasama. Di sisi lain, terlihat sosok seorang pria berwibawa yang sedang memperhatikan situasi tersebut. Dia berpikir serius bahwa Ju Sang-sik adalah orang penting yang sangat berpengaruh dalam perusahaan. Seseorang yang seharusnya menjadi panutan bagi semua peserta pelatihan ini. Dalam hati Oh Chang-sok berpikir serius tentang tujuan sebenarnya dari latihan ini. Ia menyadari bahwa jika Ju Sang-sik ingin benar-benar punya pengaruh besar di perusahaan, maka Ju Sang-sik harus sukses menanamkan nilai kerjasama, bahkan dari hal kecil seperti membentuk tim ini. Saat itu rekan-rekan Chang-sok bertanya, "Chang-sok, kamu mau gimana nih? Mau gabung sama siapa?" Chang-sok menjawab dengan tenang,
aku akan bertindak sesuai dengan jawaban yang benar. Mereka bingung dan bertanya, jawaban yang benar? Chang Sok lalu menjelaskan, mungkin kelihatannya semua orang sudah melakukan yang terbaik dengan mencari tim yang menguntungkan untuk diri mereka sendiri. Tapi kalau dipikir dari sudut pandang perusahaan, bukan itu yang diharapkan. Dia melanjutkan, kalau kita cuma mikir buat diri sendiri, memang itu cara paling mudah. Tapi perusahaan ini butuh orang yang mau berkorban dan kerjasama demi kebaikan bersama. Lalu Chang Sok berkata sambil menatap serius, tapi aku nggak bisa melakukan ini sendirian. Aku butuh bantuan dari kalian berdua. Teman-temannya kaget dan bertanya balik, kami berdua? Mendengar permintaan Chang Sok, kedua temannya langsung setuju dan berkata, tentu saja. Gimana caranya kami bisa bantu? Chang Sok pun mulai menjelaskan rencana sederhana yang sudah dipikirkannya. Setelah itu, Chang Sok mengambil inisiatif untuk memanggil perhatian semua peserta. Dia bertepuk tangan dan berkata dengan lantang, semua, tolong dengarkan aku sebentar. Orang-orang mulai memperhatikan dan berbisik satu sama lain, itu Chang Sok. Ada apa ya? Chang Sok pun menjelaskan alasannya berdiri di depan semua orang. Dia berkata, aku tahu, secara alami orang-orang yang membawa barang bawaan ringan pasti punya energi lebih banyak, dan tentu saja mereka ingin cepat-cepat jalan duluan. Tapi kalau itu terjadi, lanjut Chang Sok, orang-orang yang bawa barang berat akan tertinggal jauh di belakang dan bisa saja kewalahan. Dengan penuh keyakinan, Chang Sok menyampaikan bahwa perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling cepat, melainkan bagaimana semua orang bisa menyelesaikan perjalanan ini bersama-sama. Chang Sok kemudian melanjutkan ucapannya di depan semua peserta. Dia berkata, karena kita semua sudah menjadi bagian dari perusahaan Shinwu Tech, kita harus saling bekerja sama. Ini bukan soal siapa yang paling hebat atau cepat. Ini bukan kompetisi. Chang Sok mengingatkan bahwa Direktur Ju Sang-sik juga sudah menekankan pentingnya kerjasama dan sistem dalam perjalanan ini. Dia menegaskan, kalau kalian setuju dengan pemikiranku ini, ayo bergabung di timku. Namun, seperti yang sudah diduga Chang Sok, Lee Tae-yun langsung tidak suka dan berusaha menyerang argumen Chang Sok. Dengan nada mengejek, Tae-yun berteriak, hei, dasar licik! Chang Sok ngajak orang cuma karena dia bawa barang berat kan? Tae-yun menuduh Chang Sok cuma memanfaatkan kata-kata bagus, seperti kerjasama dan sistem untuk mencari bantuan biar dirinya nggak capek sendirian. Chang Sok pun menjawab dengan tenang, lalu bagaimana kamu bisa yakin aku kayak gitu, Lee Tae-yun? Tae-yun malah menuduh lebih jauh, aku lihat sendiri tadi, teman satu timmu itu jalannya udah mau tumbang karena bawa barang berat banget. Setelah mendengar tuduhan dari Lee Tae-yun bahwa tim Chang Sok membawa barang berat sampai hampir tumbang, orang-orang mulai penasaran dan meragukan Chang Sok. Mereka bergumam, benarkah itu? Melihat situasi itu, Lee Tae-yun malah makin kesal, karena merasa kalah pamor dari Chang Sok yang berasal dari universitas biasa, tapi malah terus mencuri perhatian. Dalam hati Tae-yun bertekad kali ini, aku harus benar-benar mempermalukan dia di depan semua orang. Tae-yun pun langsung berlari mendekati tim Chang Sok untuk membuktikan tuduhannya. Namun begitu sampai, salah satu anggota tim Chang Sok buru-buru berkata, tunggu sebentar, mereka menjelaskan dengan santai. Kami ini bagian dari tim Chang Sok, tapi sebenarnya kami nggak bawa barang berat sama sekali. Mereka menambahkan, bahkan kami nggak bawa apapun, tas kami kosong semua. Orang-orang yang melihat itu pun kaget dan bingung, hah? Kosong, nggak bawa apa-apa. Mereka mulai bertanya-tanya, apa ini kesalahan dari pihak HRD tim perekrut perusahaan? Kok bisa ada tim yang nggak bawa barang apa-apa sama sekali? Lee Tae-yun yang kesal langsung menyuruh tim Chang Sok untuk membuktikan kalau benar mereka tidak membawa barang berat. Salah satu anggota tim Chang Sok dengan percaya diri membuka tasnya dan berkata, lihat nih! Begitu tasnya dibuka, ternyata isinya cuma snack kosong dan sampah bungkus makanan. Mereka memang tidak membawa barang berat sama sekali. Malah, isinya bekas makanan. Orang-orang yang melihat itu pun kaget dan heran, karena benar-benar nggak ada barang berat di tas mereka. Dengan canggung sambil sedikit malu, anggota tim itu berkata, seperti yang kalian lihat sendiri, tas kami memang kosong. Sementara itu, Chang Sok juga ikut menjelaskan dengan santai. Kalau di tasku ini cuma ada botol-botol air minum untuk kalian dan beberapa barang kecil yang tadi sudah kita bagi sebelumnya. Dia memperlihatkan isi tasnya yang hanya berisi botol air minum. Orang-orang pun jadi semakin kagum dengan Chang Sok, karena dia berhasil membagi beban timnya dengan sangat baik dan adil. Chang Sok berdiri di depan semua orang dan menjelaskan dengan tenang. Ia berkata,
Aku ingin meluruskan lagi, kalau tujuanku hanya untuk tidak tertinggal di belakang. Aku tidak perlu repot-repot merekrut anggota tim. Kemudian, dia menegaskan bahwa membawa produk dalam kegiatan ini sama seperti menjual produk perusahaan mereka. Jadi, sebagai karyawan dari perusahaan tersebut, sudah sewajarnya mereka bekerja sama dan membantu satu sama lain, bukan malah menghindar dari tanggung jawab. Oh Chang-sok mengajak dengan percaya diri, "Percayalah padaku dan bergabunglah di timku. Kita jalani ini bersama-sama." Mendengar ucapannya yang penuh semangat dan masuk akal, akhirnya para peserta lain pun langsung berteriak setuju dan ramai-ramai bergabung dengannya. "Ayo kita bareng-bareng." Melihat kejadian itu, sang direktur dari jauh hanya tersenyum tipis karena kagum dengan cara Oh Chang-sok memimpin. Namun ada juga salah satu peserta yang merasa malu sendiri karena sebelumnya menolak bergabung. Ia berkata pada temannya, bukannya malah malu ya? Baru sekarang mau gabung." Setelah mendengar penjelasan dan ajakan Oh Chang-sok, salah satu peserta yang sebelumnya bersama Lee Tae-yun akhirnya merasa malu dan meminta maaf. Ia berkata, "Aku minta maaf atas sikapku sebelumnya. Awalnya aku memang ikut Lee Tae-yun, tapi sekarang aku yakin untuk bergabung dengan Oh Chang-sok. Kalau dia mau menerima aku ingin bergabung di tim ini." Mendengar itu, Oh Chang-sok tersenyum senang. Dalam hatinya, ia merasa bahwa timnya kini menjadi semakin kuat dan lengkap. Di sisi lain, Lee Tae-yun tampak terkejut dan tidak percaya semua orang perlahan meninggalkannya. Ia hanya bisa melongo melihat mereka semakin kompak tanpa dirinya. Kemudian Oh Chang-sok menegaskan, "Oke, sekarang tim kita sudah resmi terbentuk. Tapi bagaimana denganmu Lee Tae-yun?" Orang-orang di sekitar mulai berbisik dan berkata, "Biarkan saja dia sendirian." "Iya, dia memang pantas ditinggal." Mendengar itu, Lee Tae-yun malah berusaha keras menutupi rasa malunya dan berkata dengan sombong, "Aku memang gak berniat ikut tim kalian dari awal." Dari kejauhan, seorang atasan yang memperhatikan kejadian ini hanya tersenyum kagum melihat cara Oh Chang-sok memimpin dan menyatukan orang-orang. Ia berkata dalam hati, "Anak itu benar-benar luar biasa." Di tempat lain, dua orang atasan sedang memperhatikan aksi Oh Chang-sok dari kejauhan. Salah satu dari mereka berkata, "Benar kan? Aku sudah bilang dari awal kalau anak itu memang berbakat." Atasan yang lain mengangguk setuju. "Baiklah, mulai sekarang aku juga akan memperhatikan Oh Chang-sok. Kalau Bong Sik saja sudah memuji seorang karyawan baru, itu pasti bukan orang sembarangan." Mereka pun sedikit bercanda, seolah saling mengakui kehebatan Oh Chang-sok. Salah satu dari mereka menambahkan, "Tapi jangan terburu-buru menarik dia ke kantor pusat dulu. Aku khawatir dia malah kaget dan memutuskan keluar dari perusahaan." Mereka tertawa kecil, sambil mengatakan bahwa mereka masih perlu membimbing Oh Chang-sok lebih lama lagi. Mereka ingin memastikan bahwa dia siap sebelum dipindahkan ke posisi yang lebih tinggi. Salah satu dari mereka berkata, "Untuk sekarang, kita awasi saja dulu perkembangan anak itu. Lagi pula perjalanan pelatihannya masih panjang." Di sisi lain, ada percakapan antara para atasan yang memperhatikan situasi peserta pelatihan. Salah satu dari mereka memperhatikan seseorang dan bertanya, "Ngomong-ngomong, orang itu sepertinya bukan bagian dari tim Oh Chang-sok ya?" Temannya menjawab, orang itu namanya Lee Tae-yun. Dia lulusan dari Universitas Korea." Mereka pun mengomentari sikap Lee Tae-yun yang tampak menyendiri tanpa bergabung dengan tim manapun. "Wah, dia benar-benar seperti serigala penyendiri. Bisa-bisa malah tertinggal sendiri nanti." Sementara itu, Lee Tae-yun yang mendengar obrolan mereka malah bersikap sombong. Dengan percaya diri dia berkata dalam hati, "Aku tidak butuh tim, aku bisa jalan sendiri dalam kondisi seperti ini." Namun, tiba-tiba Oh Chang-sok mendekatinya dan bertanya, "Apa kau yakin bisa begitu?" Lee Tae-yun kaget dan bertanya, "Maksudmu apa?" Oh Chang-sok menunjuk ke arah tenda dan berkata, "Tenda yang kamu pilih tadi, kenapa sampai sekarang masih berdiri dan belum dibongkar?" Lee Tae-yun pun terdiam karena menyadari dia sudah melupakan tanggung jawab kecil itu. Setelah Oh Chang-sok menegur tentang tendanya yang belum dibongkar, Lee Tae-yun merasa malu dan marah. Dia bertanya dengan nada kesal, "Jadi sebenarnya apa yang mau kamu sampaikan?" Salah satu atasan pun menyela dengan santai, "Wah, ternyata cuma ada 2 tim yang terbentuk. Hebat juga. Aku nggak nyangka ada orang yang berani jalan sendiri tanpa tim seperti itu." Kemudian, karena tim sudah terbentuk ulang, atasan mereka memberi instruksi berikutnya. "Sekarang karena sudah dibagi tim, saatnya kita pilih barang-barang bawaan lagi." Para peserta yang lain pun kaget. "Hah?
kita pilih lagi, bukannya tinggal jalan saja. Mereka mulai berdiskusi, apa kita ambil saja barang yang paling ringan? Namun Oh Chang-sok yang sudah berpikir jauh lebih strategis, langsung memberikan ide cerdas. Karena tim mereka besar, dia menyarankan, tidak semua orang perlu bawa tenda, cukup diwakilkan satu orang saja. Semua anggota timnya langsung semangat dan patuh. Baik, siap laksanakan. Para atasan yang memperhatikan Oh Chang-sok pun kagum dengan kecerdasannya dalam mengatur strategi kelompok. Mereka berbisik, oh Chang-sok ini memang luar biasa. Setelah pembagian tim selesai dan peraturan baru diterapkan, Lee Tae-yun yang memilih berjalan sendirian mulai merasa tertekan. Salah satu atasan mendekatinya dan berkata dengan tegas, dan kamu khususnya harus memilih barang bawaanmu dengan sangat hati-hati. Atasannya menambahkan, apapun yang kamu pilih nanti, kamu harus bawa sendiri semuanya, karena tidak ada orang lain yang bisa membantu atau berbagi beban denganmu. Lee Tae-yun hanya bisa terdiam. Ia mulai berkeringat dan terlihat gugup. Dia menyadari bahwa pilihannya untuk berjalan sendiri membuatnya dalam posisi yang sulit. Beban apapun yang dia pilih harus dia tanggung sepenuhnya sendirian.